per kambing itu 1 bulan itu habis di 35.000. 35.000 per bulan ya? Bulan. Oh ya masih sedikit Mas ya? Ya masih sedikit, masih ketemu lah Pak. Karena masih ketemu. Pertambahan bobot badan yang saya lihat di sini tuh untuk pejantan itu 3 kilo. Untuk betina tanpa bunting ya Pak? Iya. Betina enggak bunting itu 2,5 kilo. Jangan mau jadi kacung bos terus menerus, karena jenjang karir kita ya hanya akan stuck di situ. Kalau mau kita merintis memang pahit di awal, cuman suatu saat kita bakal nikmatin hasilnya itu sih Pak. Baik, saya perkenalkan diri. Dengan saya, nama saya Zulrafi Trilaksono, alamat di Desa Sidodadi, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Blok 31. 31 ya? Iya. Alasan saya karena saya punya dasar ilmu peternakan. Sebelumnya saya mengenyam pendidikan di bidang peternakan. Inilah Raja Basa. Raja Basa. Ada kandang sapi yang tidak dipakai. Sayang kalau nganggur Pak. Jadi saya alihkan lah ke sini. Terus untuk pertama ngisi kita ambil gaduhan. Gaduhan? Hasil gaduhan itu cuma ada 5. Dari sekian 3 tahun, gaduh 2 cuma hasil 3 Pak. Saya rasa nggak hasil kalau digaduh. Jadi saya punya ilmu, saya punya tempat, ya saya bawa aja pulang, saya pelihara. Untuk jenjang karir kita kalau di kambing masih jauh Pak. Karena gambaran pasar kambing itu masih banyak. Untuk kebutuhan pasar sendiri kita masih kurang. Karena mayoritas masyarakat di Indonesia kan muslim ya Pak ya. Betul sekali. Untuk akikah, untuk korban itu masih banyak kita Pak. Jadi penyedia kambing itu masih kurang lah untuk saat ini mengisi pasar untuk daerah kita sendiri, karena daging aja kita masih impor. Betul. Ya. Jadi jenjang karirnya masih sangat terbaca, masih sangat terbuka untuk kita yang muda-muda ini untuk cari pengalaman, dan kalau kita mulai lebih dulu, insya Allah kita nggak akan ketinggalan nanti Pak di situ. Kenapa pilihannya kambing Mas, enggak yang lain Mas? Karena yang lebih cepat hasil kambing itu Pak. Oh gitu? Lebih cepat hasil kambing. Kalau pertimbangan untuk pasar ya Pak ya, saya bilangnya untuk pasar ya. Kalau untuk ayam, kita pernah belajar tentang ayam. Cuman untuk di bawah sendiri, ayam itu punya harga sendiri. Mereka mainan yang atas lah. Sudah ada standarnya ya? Sudah ada standarnya. Kalau harus dibeli sekian. Itu yang susah kalau mau ayam. Memang modalnya hampir sama untuk skala sekian. Cuman untuk harga kita nggak bisa. Jadi lebih pilih ke kambing. Kenapa kok pilih kambing daripada sapi? Karena untuk dalam masa tahunan sendiri, hasilnya itu lebih kerasa kambing. Juga kan untuk kita yang masyarakat desa ataupun warga-warga di desa itu, kalau ada butuh ya kita jual satu pun ya masih kecil Pak untuk harga. Itu jadi poin plusnya. Kalau sapi kita jual satu ya habis. Habis ya? Iya. Dan juga kan periode beranaknya beda. Sapi 9 bulan keluar 1. Kambing 4 bulan. Insya Allah keluar 2 atau 3. Iya, 4 bulan, 5 bulan lah. Iya. Jadi untuk kelipatannya lebih cepat di kambing. Untuk investasi kelipatan kita lebih cepat di kambing. Tapi gini Mas, pertanyaan saya Mas. Sebagai seorang pemuda ya, biasanya tuh malu dengan usaha yang berbau, yang basisnya adalah perengus. Nah, ini sampean kok enggak malu gitu loh Mas? Karena lingkup saya teman-temannya peternakan semua Pak. Gitu. Dari kuliah itu teman-teman support juga. Mereka ada yang di domba, mereka ada yang di mantri, mereka ada yang di unggas. Ya kenapa malu kalau teman kita juga sama-sama terjun di ternak. Kalau untuk teman-teman ya yang di luar itu ya kenapa malu loh, kita punya usaha. Kita juga punya bos, kita bosnya sendiri gitu kan. Daripada ya urip iku sawang sinawang lah Pak. Nek ndelok wong kerja iki pengen tapi ya dhewe bos lho ngene. Iya. Gitu.
Di tempat kita bosnya Mas ya. Jadi sekecil apapun kita bosnya, kita yang mengatur itu. Betul. Jadi itu bisa jadi pegangan untuk para pemuda Mas ya. Betul. Sampai sini masih bujang atau udah rumah tangga? Saya masih bujang, Pak. Masih bujang? Masih bujang. Umur saya masih 23 tahun. Walah, masih remaja banget, guys. Mas, apa sih Mas yang sampai lirik di dunia peternakan khususnya di kambing ini, Mas? Khususnya di kambing, pasarnya itu tadi yang masih mudah. Kohenya juga yang bisa dimanfaatkan karena kan saya juga ada sambian di pertanian ya, Pak. Saya petani kakao, saya pembibitan. Untuk kohenya sendiri saya bisa arahkan ke situ nanti. Oh iya. Dari kulit kakaonya untuk kambing, kohenya untuk pupukan kakao. Oh gitu. Jadi saling apa ya? Saling berkontribusi, saling mengisi. Iya. Saling bisa menguntungkan Mas ya. Betul. Mas, ini sampai selama beternak ini ya, ada nggak kendala-kendala yang terjadi di peternakan yang jenengan kelola ini Mas? Kendala sejauh ini belum, Pak. Kalau untuk penyakit ya yang masih susah, kalau saya sendiri masih di bagian parasit karena ya beberapa obat memang belum saya coba juga. Untuk parasit itu kan kita nggak bisa langsung langsung sembuh ya, proses dia. Kalau untuk penyakit yang lain dan kendala yang lain saya nggak alami. Dari butuh kebersihan kandang sama jarak tinggi antar lantai sama lantai bawah, lantai tanahnya pengaruhnya. Paling dari apa ya, amoniak feces tadi ya. Iya, amoniak naik itu jadi, Pak. Iya. Apalagi di kandang sampan ini memang settingannya bukan settingan. Memang settingannya bukan settingan kambing. Kita settingannya settingan sapi. Jadi tapi lantainya, saya arahkannya itu, Pak, lantainya lebih tinggi. Jadi agar udara itu ganti loh, Pak. Angin semua. Sirkulasi udaranya bagus. Saya sempat mikir, ini kandang ini kok tingginya seperti bukan settingan kandang kambing. Memang disetting tadinya awalnya dari sapi ya. Settingan sapi. Berarti ini background sampean awalnya sapi atau bagaimana dulunya, Mas? Kalau untuk sapi ini sendiri dulu, Pak, bapak. Oh gitu. Bapak yang pelihara sapi sama pengolahan biogas. Pertama pengolahan biogas itu di sini. Terus jadi vakum. Bekas kolam ini. Vakum terus diganti. Vakum ganti ini. Ganti kambing. Udah lama sih, Pak, ini, Pak, berhenti lama. Terus saya selesai sekolah, udah saya gunakan aja daripada nganggur, masih bagus juga bangunannya. Iya. Saya arahin ke kambing. Mas, untuk pakan sendiri itu tadi apa, Mas, yang sampai sajikan tadi, Mas? Untuk pakan tadi yang kita campur itu ada kopra, yang coklat tadi itu kopra, bungkil kopra, sama bungkil kedelai atau SBM. Tambahannya mineral karena kita fokus breeding. Tapi untuk bahan bakunya tadi? Bahan bakunya tadi ampas tahu. Ampas tahu saja. Ampas tahu saja. Iya. Ini sebagai hanya dopingan saja atau apa ya, pakan tambahan atau emang itu pakan utama, Mas? Pelengkap. Oh, pelengkap ya? Pelengkap kita. Kalau untuk pakan utamanya apa, Mas? Pakan utamanya kita pakai silase daun singkong, Pak. Silase daun singkong. Nah, ini Mas Raffi. Ini pertanyaan saya berikutnya cocok sekali nih untuk teman-teman yang malas ngarit nih. Boleh. Ini kan di desa, cuman di pinggiran kota, Mas. Iya. Ya. Kemudian mungkin pertanian agak jarang ya. Jarang. Juga nah, ini solusinya gimana sampean, Mas? Kalau saya borong lahan, Pak, biasa. Biasa saya borong lahan atau enggak tukar kohe dengan daun singkongnya itu. Jadi ada perputaran lah, Pak, di situ kita. Untuk uangnya lebih kepres lah, enggak banyak pengeluaran kita. Jadi cukup dengan barter, Mas ya? Iya. Kalaupun nambah sedikit ya. Oh gitu. Ini total ada berapa ekor sekarang, Mas? Total sekarang ada 17 ekor. 17 ekor. Nih, 17 ekor bisa menghabiskan dana berapa, Mas, dalam 1 bulan, Mas? Dalam 1 bulan, saya hitungnya per kambing, Pak. Per kambing? Malah per kambing. Saya seperti apa itu? Per kambing. Per kambing itu 1 bulan itu habis di 35.000. 35.000 per bulan ya? Bulan. Oh ya, masih sedikit, Mas ya? Ya, masih sedikit. Masih ketemu lah, Pak. Karena masih ketemu. Pertambahan bobot badan yang saya lihat di sini tuh untuk pejantan itu 3 kilo. Untuk betina tanpa bunting ya, Pak? Iya. Betina enggak bunting itu 2,5 kilo. Pertambahan berat badan. Per bulannya? Iya. Jadi untuk kita hitung 35 dengan pertambahan sekian, kita masih bisa untung. Iya, betul. Katakan daging kita diterima 55 aja. Iya, 55 aja, masih ketemu, Pak. Masih ketemu banget, masih ketemu banget. Mas, artinya pakan yang jenengan gunakan ini, andaikan jenengan memiliki populasi yang banyak dalam penggemukan, ya masih jos banget, Mas ya? Masih saya bakal stay di sini, Pak. Oh gitu? Bakal stay dengan pakan yang ini.
Ini sudah melalui riset atau baru sampean uji? Saya sempat riset dengan onggok sebelumnya, sempat riset dengan onggok, bungkil kelapa juga saya pernah. Bungkil kelapa sawit saya pernah, cuman saya matangnya di sini. Bungkil kopra, SBM. Lebih kena di sini ya? Lebih kena di sini. Sasisnya panjang, bulunya mengkilap, berat badannya nambah. Oh gitu. Wah, gila. Untuk campurannya sendiri, semua total campuran itu tadi 5 on, Pak. 5 on ya? Jadi kopra itu 3 on, untuk SBM itu 1 on, untuk pelengkapnya itu 1 on. Berarti ini cocok sekali Mas kalau sampai pegemukan ini Mas. Iya. Tapi lebih ke arah breeding dulu lah Pak. Begitu ya. Mas kenapa arahnya ke breeding? Lebih suka ke breeding Mas? Lebih suka ke breeding karena lebih hasil cempe Pak. Ya gitu. Karena kalau kita pelihara pejantan nggak keluar sekian bulan, keluar kos pakannya lebih Pak. Tinggi. Kita target 3 bulan, 3 bulan nggak keluar. Dan kita biasanya kan banyak. Masalahnya problem itu kan biasanya di marketing toh. Di marketing. Kalau nggak keluar di bulan ketiga, ya kosnya 2 kali lipat. Lebih ke breeding, pencetak cempe. Kelebihan breeding hasilnya lebih banyak juga untuk genetik sesuai ke pasar kita bisa ngatur Pak. Oh begitu. Iya. Kebutuhan pasar dengan tinggi sekian kita bisa atur itu. Jadi harga kita atur Mas ya. Bisa kita atur dengan ya kita ngatur babon kita ukuran tinggi berapa, pacak kita ukuran tinggi berapa, jadi bisa ngukur cempe nanti yang keluar. Iya. Ya janji untuk gizi itu terpenuhi ya Pak. Untuk kapuran babonnya itu cukup, jadi nggak ada istilah kapurannya jelek itu nggak ada. Insya Allah bagus cempenya, nggak ada yang kuntatan. Tapi dengan pakan yang jenengan miliki tadi itu ya, itu udah masuk dalam kategori pakan yang bermutu Mas ya. Pakan bermutu. Karena biasanya kalau di onggo atau ampas singkong itu kan hanya rendah Pak. Apa ya? 2%. 2% kan ya. Itu dibanding dengan ampas tahu. Oh gitu. Kemudian Mas, ini indukan yang sudah produktif berapa Mas di kandang kita ini Mas? Ada 7 ekor. 7 ekor? 7 ekor yang sudah produktif. Ini ada cempe merah-merah ini Mas? Ini cempe merah hasil peranakan kandang ini Pak udah. Oh gitu ya. Lu sampai kan baru 5 bulan ya? 6 bulan? 6 bulan. Sudah ada yang beranak di sini? Sudah ada yang beranak di sini. Itu ceritanya gimana dulu awalnya Mas? Pas mau ambil itu, sampai sini minta saya kawinkan, beranak di sini langsung. Oh, ini apa ada PE Mas ya? Ya, PE, kali kesing Pak. Untuk calon pacak kita nanti. Oh, emang apa persiapan untuk persiapan untuk pacakan nanti kita Pak. Gitu ya. Ambilan berapa dulu Mas? Dulu ambilan 6 juta Pak. Usia berapa waktu diambil itu? 1,5 bulan. 1,5 bulan. 1,5 bulan. Cocok nih. Tinggi 75, berat badan 42. Iya ya, bagus. Ininya apa namanya? Postur badan posturnya, kaki. Posturnya bagus banget. Dia bukan ke kontes sih kalau saya yang iya, saya cari untuk. Tapi standarnya itu emang untuk pacek dor. Kan kadang kita lihat PE itu kempet ya Pak. Iya. Dada lebih tebal nih Mas. Gitu. Jadi emang untuk persiapan aja. Untuk persiapan kita nanti, genetik. Mas Raffi sebagai seorang pemuda ya, sebenarnya apa sih Mas kerugiannya tinggal di desa seperti ini kalau sampai enggak pelihara kambing Mas? Banyak pakan melimpah yang nggak bisa digunakan. Kalau untuk pakan, untuk daerah desa sendiri sebenarnya lahan-lahan kecil itu masih banyak singkong Pak. Sewolon, 1/4 itu masih banyak singkong. Iya. Belum lagi tebon jagung. Belum lagi rambanan-rambanan yang di pinggiran kebun. Iya. Sayang kalau kita nggak pelihara Pak. Untuk kebutuhan pakan sendiri sebenarnya masih cukup lah. Iya. Untuk kita beternak sebagai kita di desa ya. Tanpa beli pun kita masih bisa dapat pakan sebenarnya. Asalkan kita kreatif aja Mas ya. Tinggal kita mau gerak aja, sebenarnya bisa pakan. Tergantung waktu kita nih mau kita fokuskan ke peternakan atau peternakan hanya untuk sambian ya. Iya, itu kalau saya kan sekarangnya masih sambi Pak. Nah, kalau yang sampean rasakan selama jadi peternak sekian bulan ini Mas, peternakan ini bisa dikonsep untuk jadi usaha nggak sih Mas? Untuk usaha utama bisa Pak. Untuk usaha utama, penghasilan utama kita itu bisa. Fokusnya dari breeding itu nanti. Untuk target kita bisa dapat penghasilan utama, itu minimal kita punya indukan 30 ekor. 30 ekor. Baru ada rotasi. Baru ada rotasi. 30 ekor itu nanti kita bisa rotasi peranakan, kita bisa jual. Iya. Itu bisa ada. Belum lagi kita bisa panen kohe. Jangan sepelin kohe Pak. Iya. Kohe itu emasnya pertanian, peternakan itu Pak. Kohe itu Pak. Mutiara hitam itu. Mutiara hitam itu. Pakan kita bukan di lahan, tapi kita simpenan. Jadi kita punya estimasi pakan ini cukup berapa lama. Kita kalau memang kan udah menipis, sudah mau habis, kita harus cari lagi. Kita harus simpan supaya kita nggak keteteran, nggak telat untuk pakan itu tadi Pak. Karena
Kalau pakan kita telat, pakan itu belum jadi kita kasih, ya ada sedikit miss lah ya. Dislok lah Pak, di kambing itu ada missnya. Jadi disilasi dahulu Mas ya? Disilasi dahulu. Disilasi dahulu kita simpan 2 minggu Pak. 2 minggu ya? 2 minggu. Kalau saya sendiri pribadi 2 minggu baru bisa digunakan. Sebenarnya di bawah 2 minggu bisa. Ya. Cuman harus diler atau diangin-anginkan. Karena kan kadar alkohol gasnya itu masih tinggi. Asam banget. Saya coba itu asam banget Mas. Jadi sempat riset saya juga. Coba. Untuk rumput saya pernah coba. Silase juga saya coba. Saya rasa ya apa yang kambing makan sama lah Pak, makhluk hidup. Ya. Jadi emang kalau kita memahami apa yang dirasakan oleh kambing, insya Allah kita bisa jalanin. Tidak akan terjadi kendala juga sih. Tahu lah standarnya itu nanti. Gitu. Mas, sebenarnya yang sampean miliki saat ini emang program Samben selamanya, atau emang ini baru mengawali toh Mas? Ini hanya masih merintis. Ya, dari rintisan kita tahu dulu pengelolaannya gimana, sistemnya itu nanti gimana. Jadi untuk teman-teman yang masih mau terjun ya, untuk teman-teman yang masih malu untuk terjun atau belum yakin untuk terjun ke peternakan, alangkah baiknya kita riset dulu, kita cari pengalamannya dulu, dari pola makan, dari kesehatan, dari penanganan kambing sakit atau kambing itu beranak. Jadi kita tuh lebih sigap lah Pak. Di awal itu kita harus dirajin dengan itu, dirutinkan dengan kebiasaan seperti itu, harus biasa. Kalau emang udah cukup, dirasa itu udah mampu, ya kita bisa konsep yang lebih besar. Oh gitu. Jadi ibarat bahasa, jangan ambisi langsung pelihara sekian, mentang kita modal. Cuman kalau kita punya modal ya kita belajar dulu. Oh gitu. Tapi sampai dari pertimbangan sampai kenapa sih Mas sampai nggak keluar negeri aja gitu, ke Jepang atau ke Amerika gitu Mas? Untuk perhitungannya Pak, perhitungannya 3 tahun di luar negeri dengan uang kasarkan 70 juta. 70 juta itu keluar negeri selama 3 tahun dan 70 juta di tempat kita sendiri pelihara kambing, sama Pak hasilnya. Malah bisa lebih besar yang kambing. Selagi kita cerdas, putarannya lebih cepat, 70 juta untuk modal kambing itu lebih cepat keluar Pak. Tujuan yang jelas lah, dengan uang segitu jangankan kita untuk ngambil hasil dulu. Jadi kita putar semuanya, kita bangun pasarnya dulu, baru kita mati. Jadi memang harus dikembangkan dulu dengan modal yang sama Mas ya? Iya, itu Pak. Kembangkannya dulu. Ya kita juga luar negeri kan kerja dulu selama 3 tahun. Iya. Kita juga di rumah ya. 3 tahun juga. 3 tahun juga harusnya. Jadi selama 3 tahun jangan dimakan dulu hasilnya. Jangan dimakan dulu hasilnya. Kita puterin semua dulu. Kita banyakin populasi. Insya Allah jalan. Problem-problem yang banyak dialami orang itu ada bloat, kembung gitu. Iya. Bloat itu keracunan ya dari cyanida ujung daun singkong, ujung daun kaliandra, ujung daun lirisete, itu cyanida. Kalau untuk saya sendiri kembung penanganannya cuman bawang merah sama minyak makan. Oh gitu ya. Itu aja. Masih tetap tradisional aja. Sembuh kok Pak. Sama kalau orang bilang desa itu mati lumpuh. Padahal sebenarnya itu tetanus. Penanganan dari kelahiran ternak yang tidak ditangani. Oh gitu. Kita lahir itu kita tanganin, kita bersihkan semua untuk jalur pusar. Nah, kita pusar itu kita potong 10 cm atau 10 cm itu kita potong, kita celupin ke betadin. Sering-sering ke betadin. Hindarin tetanus itu sih Pak. Ini juga cempe merah ini kemarin masih dalam pantauan, belum ada umur 1 bulan. Iya. Masih dalam pantauan, selama umur 1 bulan ke atas, alhamdulillah lolos aman. Jangan mau jadi kacung bos terus menerus, karena jenjang karir kita ya hanya akan stuck di situ. Kalau mau kita merintis, memang pahit di awal, cuman suatu saat kita bakal nikmatin hasilnya itu sih Pak. Kita bisa nyediain lapangan kerja, kita bisa ciptain pasar, penghasilan kita sendiri. Oke, teman-teman, ini usahaku, mana usahamu? Terima kasih.